Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus yang memberikan kami pencerahan dan hikmat, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman dan memelihara dalam hidup kita sehari-hari. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa kabar? Ya, kiranya kita semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, sekalipun kita semuanya berada di rumah, ibadah di rumah. Ya. Pada minggu ini kita mendengarkan firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat 14, dan diberikan tema teguh dalam mewartakan Kristus, sang jalan, kebenaran, dan hidup. Tema kita minggu ini sekali lagi, teguh dalam mewartakan Kristus, sang jalan, kebenaran, dan hidup. Tema ini adalah tema yang sangat menarik, tema yang sangat penting, sebab ini berkaitan dengan soteriologi atau doktrin keselamatan, tetapi juga berkaitan dengan missiologi atau tugas pengutusan. Kedua hal ini sangat esensi atau sangat mendasar bagi gereja atau orang Kristen. Berdasarkan tema ini, mari kita perhatikan ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Pertama, alasan penting mewartakan Kristus. Kedua, isi atau inti pewartaan orang percaya. Dan yang ketiga, sikap dalam mewartakan Kristus. Kita akan melihat satu persatu. Pertama, alasan penting mewartakan Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yohanes 14 merupakan dialog ataupun percakapan Yesus dengan murid-muridnya menjelang masa-masa penderitaannya sebagai manusia. Pada pasal 12, Yesus menyatakan bahwa dia akan menderita, bahkan dia akan disalibkan, akan mengalami kematian. Dan ketika Yesus memberitakan hal itu, orang-orang Yahudi tidak percaya. Mereka berkata, masakan Mesias mengalami kematian? Mestinya tidak mati. Itulah yang ada dalam pikiran mereka. Bahkan bukan hanya orang-orang Yahudi, murid-murid Yesus pun bertanya-tanya di dalam hati mereka.
Yesus kemudian menegur Yudas yang akan mengkhianatinya, dan juga menegur Petrus yang kemudian menyangkal Yesus. Lalu dalam pasal 14, Yesus memberitahu bahwa dia akan meninggalkan mereka dan akan kembali ke surga dan akan menyediakan tempat bagi murid-murid atau bagi orang percaya. Saudara, mendengar hal itu, murid-muridnya mulai gelisah, mulai galau. Mereka juga mengalami kebingungan. Lalu muncullah Thomas dan berkata, "Kami tidak tahu kemana engkau pergi. Bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Ini mengindikasikan bahwa tidak seorang manusia pun yang tahu jalan ke surga kalau Yesus tidak menyatakannya. Keselamatan tidak bergantung pada pengetahuan, tidak bergantung kepada perbuatan manusia. Lalu kalau kita lihat dalam ayat 8, Filipus meminta agar Yesus menunjukkan Bapa itu seperti apa. Saudara, pertanyaan-pertanyaan ini sesungguhnya mewakili pergumulan umat manusia sepanjang zaman tentang jalan kepastian menuju surga. Apakah saudara-saudara percaya ada surga yang kekal yang disebutkan di sini sebagai rumah Bapa? Saya harap kita semua sudah percaya tentang adanya surga. Tapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada abad-abad awal ada kelompok filsafat yang namanya filsafat Stoa yang mencari jalan keabadian dengan cara mereka beraskese, yaitu memilih hidup untuk menderita, untuk memperoleh kesucian sebagai jalan untuk menggapai hidup sejati. Sebaliknya, ada juga filsafat namanya Epikuros yang menekankan kenikmatan hidup, gaya hidup hedonis atau bersenang-senang dengan pikiran bahwa setelah kematian semuanya sudah berakhir. Tidak ada kebangkitan, tidak ada kehidupan yang kekal. Para pemikir modern juga banyak yang mengadopsi pikiran seperti itu. Hidup ini hanya sementara di dunia, hanya pada masa kini. Mereka berpikir bahwa setelah mati semuanya sudah selesai, sudah titik, sudah the end. Bicara tentang hidup kekal atau surga dianggap tidak rasional. Tapi apa kata Alkitab? Alkitab menyatakan bahwa surga dan neraka itu ada, nyata. Alkitab menyatakan bahwa semua orang yang sudah berbuat dosa, dosa itu akan membawa kepada maut, kepada kebinasaan kekal di dalam neraka. Sebaliknya, bahwa orang yang percaya dan menerima Kristus Yesus akan masuk ke dalam kerajaan surga. Semua hal-hal tersebut menjadi dasar atau alasan pewartaan kita tentang Kristus. Lalu yang kedua, apa yang merupakan inti atau isi pewartaan orang percaya? Intinya tentang apa? Pada minggu lalu kita sudah mendengar firman bahwa Yesus adalah gembala yang baik, yang sudah menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya, bahwa dia adalah pintu kepada keselamatan. Namun ketika kita membaca Yohanes pasal 14, kita akan diperkaya lagi dengan penyataan tentang Yesus, bahwa dia sendiri berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah kalimat yang begitu agung, tapi sekaligus menuai kontroversi bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Saudara, hal ini menjadi penegasan bahwa jalan yang benar itu hanya satu, tidak banyak. Hanya Yesus, tidak ada yang lain. Inilah jawaban yang diberikan kepada Thomas, yang dikenal sebagai si peragu, yang akhirnya memang dia menjadi sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh percaya. Ada pengakuan Thomas setelah Yesus bangkit. Lalu dia berjumpa dengan Yesus, dia berkata, "Ya Tuhan dan Allahku." Ketika Yesus berkata, "Akulah," yang disebut dalam istilah Yunani ego eimi, dia sedang mengidentifikasi keilahiannya, bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dia bukan hanya menunjukkan jalan, dia tidak hanya mengarahkan jalan,
Dia bukan hanya mengajarkan teori tentang jalan yang benar, akan tetapi di dalam ayat ini dia sendiri menyatakan bahwa dialah jalan itu. Dialah jalan satu-satunya. Kata jalan, saudara-saudara, tidak diartikan hanya sebagai sarana atau kata benda, melainkan pribadi yang aktif menuntun sampai ke tujuan. Jikalau kita mengingat Kisah 4 ayat 12, di sana juga ditegaskan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan selain di dalam Dia. Dia itu siapa? Selain di dalam Yesus Kristus. Selanjutnya, Yesus juga berkata, "Akulah kebenaran." Kebenaran seperti apa? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Konghucu pernah mengatakan begini, "Ajarilah anakmu ilmu pengetahuan, maka dia akan tahu kebenaran." Ternyata saudara-saudara, orang yang berilmu pengetahuan yang tinggi, orang yang memiliki banyak pengetahuan, tidak menjamin bahwa dia akan menemukan kebenaran. Sebab pengetahuan tidak mendahului kebenaran. Tetapi sebaliknya, kebenaran akan mempengaruhi pengetahuan. Yesuslah kebenaran yang sejati. Ketika kita percaya kepadanya, hidup kita pun dibenarkan. Kita mengalami pembenaran. Orang-orang Yahudi merasa dirinya benar karena mereka adalah keturunan Abraham secara lahiriah dan mereka memiliki hukum Taurat. Mereka merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang layak disebut sebagai orang benar. Tetapi ketika Yesus berjumpa dengan mereka, yang kita lihat bahwa Yesus mencela mereka. Mereka disebut sebagai orang-orang munafik. Kenapa? Karena mereka hidup di dalam dusta, hidup di dalam kebohongan. Mereka mengajarkan firman, tetapi hidup mereka jauh daripada kebenaran. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32, Yesus berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jadi, hanya dengan percaya dan menerima Kristus, maka seseorang akan mengalami pembenaran, karena Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Lalu berikutnya Yesus berkata, "Akulah hidup." Ini adalah penegasan bahwa di luar Yesus Kristus, semua orang akan mati binasa karena dosa. Mati berarti terpisah dari Allah. Namun ketika kita percaya kepada Kristus, kita memperoleh kehidupan yang kekal. Hidup bukan hanya secara fisik, secara biologis, tapi kehidupan rohani yang bersifat kekal. Ketika kita hidup dalam Kristus, kita dikembalikan kepada citra yang semula, sehingga hidup kita memiliki nilai kekekalan dan kita bisa mencitrakan atau mencerminkan Allah. Yesus berkata kepada Filipus, "Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa." Apa maksudnya? Kita harus memahami bahwa Yesus adalah puncak daripada seluruh penyataan Allah. Atau dengan kata lain, melalui Yesus Kristus, sesungguhnya kita dapat melihat dan mengenal Allah. Itu sebabnya Yesus berkata kepada Filipus, "Barang siapa melihat Aku, ia telah melihat Bapa." Artinya, mengenal Yesus berarti mengenal Bapa di surga. Yesus lagi-lagi menyatakan keilahiannya di dalam bagian ini, bahwa Dia adalah Tuhan yang berasal dari surga, yang menjamin kepastian surga bagi para pengikutnya. Inilah warta yang harus kita sampaikan. Yang ketiga, saudara, bagaimana sikap dalam mewartakan Kristus? Bagaimana sikap kita? Maka sesuai tema kita, tetap teguh mewartakan Kristus. Inilah sikap kita, tetap teguh. Karena memang ini adalah tugas gereja yang disebut dalam istilah marturia. Gereja harus bersaksi. Gereja yang hidup adalah gereja yang bersaksi. Dengan kata lain, kita bisa berkata, yang tidak bersaksi berarti bukan gereja yang bertumbuh, bukan gereja yang hidup. Saudara-saudara yang tersentuh Tuhan, keteguhan akan kita miliki jika kita pertama percaya kepada Yesus Kristus sungguh-sungguh. Yesus berkata, "Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku." Ayat 11 kita lihat di sana.
Percaya atau beriman memiliki unsur pengetahuan, tapi juga persetujuan dan ketaatan dengan cara kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita tahu kepada siapa kita percaya. Seperti kata Paulus, aku tahu kepada siapa aku percaya. Karena itu wartakanlah, beritakanlah Yesus sebagai satu-satunya jalan. Dia adalah the only one way. Tidak ada banyak jalan menuju ke surga, hanya satu-satunya. Kedua, bagaimana sikap kita? Tetaplah berdoa. Doa dilandasi oleh pengenalan akan Tuhan. Mengenal berarti memiliki hubungan secara pribadi. Dan hubungan itu adalah hubungan yang akrab, hubungan yang intim. Berdoa berarti membangun komunikasi dan relasi dengan Tuhan. Sebuah pengakuan akan otoritasnya. Dan keyakinan bahwa pertolongannya selalu nyata ketika kita berserah kepadanya. Perhatikan dalam ayat 14. Berdoalah juga bagi orang-orang yang menderita. Berdoalah juga bagi orang lain yang belum diselamatkan. Berdoa bagi mereka yang masih dalam perbudakan dosa, masih di bawah kuasa iblis, masih di bawah kuasa maut. Berdoa supaya semakin banyak orang yang mewartakan Injil. Berdoa supaya semakin banyak orang yang percaya dan menerima Kristus dan mengalami kemerdekaan yang sejati. Yang ketiga, bagaimana sikap kita? Tetap setia pada jalan dan kebenaran dan hidup kita. Saudara, hidup kita begitu mahal. Hidup kita sangat berharga. Saudara dan saya sangat berharga. Karena kita sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Oleh karena itu jangan menyia-nyiakan kesempatan. Jangan menyia-nyiakan hidup kita. Tuhan memberikan kita kesempatan. Berbeda-beda memang. Kita tidak tahu berapa lama kita hidup. Tapi selama ada kesempatan, mari kita mewartakan kabar baik. Sekalipun banyak tantangan. Bahkan kalau kita belajar dari kisah para rasul, bagaimana rasul-rasul mempertaruhkan seluruh hidupnya ketika mereka mewartakan Injil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekalipun demikian, Yesus sudah menyatakan bahwa Dia akan menyertai murid-murid dalam pewartaan, menyertai setiap kita yang sungguh-sungguh setia di dalam Dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita tetap setia mengikut Tuhan. Jangan menyimpang ke jalan yang lain. Sekalipun ada banyak tawaran, ada banyak godaan, tapi mari kita tetap konsisten di jalan kebenaran. Seperti firman Tuhan kepada Yosua, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bertindaklah dengan hati-hati sesuai dengan seluruh hukum atau seluruh firman yang telah diperintahkan kepadamu. Jangan menyimpang ke kiri ataupun ke kanan supaya engkau beruntung. Yosua pasal 1 ayat 7. Saudara-saudara yang terkasih Tuhan, hiduplah dalam kebenaran firman. Jangan di dalam dusta, jangan di dalam kebohongan, jangan di dalam kemunafikan. Serta yakinlah bahwa kita sudah memiliki kepastian hidup yang kekal ketika kita sudah sungguh-sungguh di dalam Kristus. Maka sebagaimana firman Tuhan ini, kita sudah memiliki tempat yang disediakan bersama dengan Bapa di surga ketika kita dipanggil olehnya. Oleh karena itu, sebagaimana firman Tuhan ini, janganlah gelisah hatimu, janganlah bimbang, janganlah takut, janganlah bingung, janganlah ragu mengikut Yesus Kristus. Jika kita sungguh-sungguh mengikut Dia, maka kita akan pasti sampai kepada tujuan yang sesungguhnya, yakni surga yang kekal. Amin, saudara. Kita tentu merindukan supaya tidak ada di antara kita, di antara keluarga kita yang mengalami kebinasaan, tetapi semuanya memperoleh kepastian surga, kepastian keselamatan. Jadi tetaplah teguh mewartakan Kristus, sebab Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa supaya Allah yang hidup, Allah Roh Kudus, kiranya memampukan kami untuk mengingat firman-Mu, untuk memahami firman-Mu, bahkan juga untuk melakukan di dalam hidup kami tiap-tiap hari.
Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Amin.